Saya salut dengan adanya terbentuknya Satuan Karya Wirausaha ini. Mudah-mudahan dari 30 ini, kemudian nanti betul-betul kita dampingi. Karena kita memang benar-benar komitmen untuk membentuk entrepreneur itu butuh proses yang panjang dan tidak instan. Bagaimana kalau sekarang kita bentuk kampung pramuka? Setelah dari berbagai usulan, sehingga di Kulon Progo ini ada 3 seperti yang saya sampaikan Kak Bio tadi. Salah satunya adalah Kampung Pramuka Sokorojo. Saka Wirausaha seperti kata Kak Wisnu tadi, dinamikanya banyak gitu kan. Jadi sehingga cara mengedukasinya ya aku bikin se-enjoy mungkin, dirimu berprogres, jiwanya kebangun, ini hanya masalah waktu kok. Oke, segitu dulu dari Britania Utama dan juga teman-teman yang ada di Sidilan kali ini. Love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sidilan Sibakul Jajatisa Milangkori, yang tentunya acara ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan pastinya di kesempatan kali ini kita lagi ada di daerah Nanggulan Kulon Progo ya Kak Bio. Betul. Halo, saya sudah Kak kangen Prita loh sama Kak Bio ini, udah lama gak ketemu loh. Tuh kan, ujung-ujungnya mesti diajakin jadi co-host lagi kan. Gatel gitu ya. Apa kabar Kak Bio? Alhamdulillah, kabar baik dan kurang tidur. Ini boleh dikenalin nih sama Kanca Muda di rumah gitu kan ya. Ya. Daerah sekitar Nanggulan Kulon Progo nggih ini? Betul, Kulon Progo. Ini ya. tepatnya kita lagi ada di mana sih Kak? Jadi kita ini lagi ada di salah satu kampung pramuka yang ada di Kulon Progo. Kulon Progo itu punya 3 kampung pramuka dan yang satu masih anak bayi. Oke, masih anak bayi. Ya, dan itu adalah Kampung Pramuka Sokorojo namanya. Oke, baik, jadi, baik. Hari ini kita jalan-jalan ke sini. Gimana caranya yang bayi tadi minimal bisa merangkak. Oke, baik. Nah, jadi kita mulai beraktivitas berkegiatan di sini. Kalau kemarin kan kita di sana tuh, ya kan? Di atas ya. Iya, betul. Nah, sekarang ini di bawah. Kalau dulu mendekati gunung, kalau di sekarang ini benar-benar dekat aliran air. Oke, di sana gunung, di sini gunung. Karena Hattori, Ninja Hattori. Oke, dan kebetulan Kanca Muda di Sidilan episode kali ini kita gak sendirian ya, banyak teman-teman kita ini. Ada Kak Wisnu seperti biasa. Ya, jangan seperti biasa loh. Nah gimana? Biasa sepertinya. Oke, biasa sepertinya ya. Ada apanya atau apa adanya? Penuh tanda tanya itu. Aduh, jangan gitu, jangan dibilang Apa apa dong? adanya. Nanti apa-apa diada-adakan. Lah. Kemudian ada Kak Harminto juga. Ya, Selamat pagi ya. Pagi juga semuanya. Kita kan harus selamat pagi terus soalnya biar Ya, semangat betul. gitu. Iya, benar. Dan Kak Prita ini semua namanya Kak semua ya. Tidak Iya, ada betul. yang Pak Iya. atau Mbah. Betul. Jangan dong, jangan dong. Kemudian ada Kak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam pramuka. Salam Pramuka. Pramuka. Terima Oke, kasih. luar biasa ini energinya ya. Nah kita mau sapa-sapa dulu nih Kak Wisnu. Gimana kabarnya hari ini Kak Wisnu? Fine. Oke, fine. Oke, I'm fine. Kencana. Fine Kanca Muda ya. Ya, Oke, sekali-kali bisa relax ya. Kak Bio ya, setelah, Alhamdulillah. apa ya? Sepertinya itu badannya di sini pikirannya kemana-mana ya. Wah, Mana-mana ya, ini. mana-mana ya. Wah, Makanya ini. kalau lihat Kak Bio ini saya harus memang menghargai kerja keras Kak Bio Oke. pada siang hari ini di Kampung Sokorojo ini. Iya. Iya, iya. Di tengah musim kemarau yang terkadang hujan sehingga bisa menyelenggarakan event seperti ini. Ini patut diapresiasi. Iya, semangatnya luar Iya, biasa sih. dan Oke. mungkin Pak Bio dan teman-teman Kuarcap dan seluruh keluarga besar dari unsur Kuarte Cabang Pramuka Kulon Progo memang harus patut diacungi jempol karena pada hari ini bisa menyelenggarakan rekrutmen kalau bahasa kerennya itu kader-kader wirausaha yang nanti kita dapatkan melalui Saka Wirausaha ini. Ini sebuah dan semoga kegiatan yang tadi barusan dibuka dan nanti berlangsung selama 3 hari ke depan di Kampung Pramuka Sokaraja ini
tidak hanya mencetak kader Mhm. wirausaha, tapi juga menghidupkan Kampung Pramuka ini. Nanti Kak Edi akan lebih banyak bercerita Mhm. suka duka di Kampung Pramuka itu nanti Oke. seperti apa, dan sebenarnya sinergisitas untuk mengembangkan sebuah sentra ini memang diperlukan apapun strateginya, dan Mhm. memang sekarang sudah bukan jalannya sendiri-sendiri lagi ya, tapi bagaimana Mhm. kemudian eh, masing-masing pihak yang punya rasa tentunya itu Mhm. punya kepentingan, apapun kepentingannya bisa dirajut kepentingannya, dan kebetulan kali ini yang merajut ini Kak Bio ini untuk Mhm. kemudian ono kepentingan wirausaha, ada kepentingan sang Kampung Pramuka, ada kepentingan penumbuhan ekonomi lokal. Nah, ini yang kemudian bisa dirajut secara bersama-sama. Ini yang terpenting sebenarnya Oke. dari mimpi-mimpi yang masing-masing para pihak punya kepentingan, tapi mempertemukan banyak kepentingan menjadi sebuah satu entitas besar ini menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi. Mhm. Dan yang menarik nih ya Kak Jaboda, untuk tema kali ini adalah pramuka dan kampung pun berwirausaha. Dan tadi juga sempat ada kata kuncinya bersinergi. Nah, sinergi seperti apa sih yang diharapkan dari kampung dan juga pramuka ini untuk nantinya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu Kak Wisnu? Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dari perspektif dinas koperasi ya. Jadi kami kan punya kepentingan sekali untuk menumbuhkan wirausaha baru. Mhm. Jadi kami punya target kalau dari kementerian itu di Jogja, di DIY, Mhm. itu setidaknya setahun tuh harus bisa menumbuhkan 10.000 di wilayah itu gitu kan. 10.000 setahun itu? Iya mestinya itu kan. Dan angka 10.000 itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sawit, tapi dalam konteks kawasan ya. Mhm. Dalam konteks kawasan mungkin tidak hanya dilakukan oleh dinas koperasi, tapi juga dilakukan oleh OPD-OPD lainnya yang punya kompetensi untuk penumbuhan wirausaha. Oke. Karena kalau dalam konteks wirausaha kan yang melakukan itu lintas. Kalau lihat Perpres tentang kewirausahaan nasional, yang punya care dan share terkait penumbuhan wirausaha ini tidak hanya di OPD atau kementerian yang menangani koperasi dan UMKM, tapi juga OPD-OPD lain dan sektor-sektor lainnya. Dalam konteks ini termasuk institusi pramuka. Oke, baik. Nah, maka pada tahun yang lalu kita bersama didukung oleh Kuarda dan Kuarcap pada masing kabupaten kota mendirikan apa yang namanya Satuan Karya Wirausaha. Oke. Sebuah apa ya? Kalau bahasa kerennya underbow. Lembaga underbow-nya Pramuka yang baru didirikan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Nah, baik. ini umurnya masih belum ada setahun, dan kebetulan saat dicanangkan di tingkat DIY itu sudah 5 kabupaten kota itu bersepakat untuk membentuk Satuan Karya Wirausaha. Dan di masing-masing kabupaten kota sinergisitas antara Kuarcap dan OPD koperasi UMKM ini kemudian bisa kita jalin, bisa kita kuatkan komitmennya untuk saat itu membentuk Satuan Karya Wirausaha. Dan setelah setahun kan kita nggak pengen hanya sekedar selesai dicanangkan kemudian selesai, kan enggak. Iya. Mestinya setelah dicanangkan kemudian lalu apa? What's next? Ini kan, nah ini yang kemudian hari ini kita mencoba menumbuhkan Satuan Karya Wirausaha itu dengan merekrut anggota-anggota baru yang ada di kabupaten kota. Salah satunya di Kulon Progo ini. Oke. Nah, kebetulan Kak Bio kemudian punya ide bagaimana untuk lokasi pelaksanaan rekrutmen pelatihannya itu di Kampung Pramuka. Nah, ini yang kemudian coba biar kita tahu ketika di tataran Kuarda DIY itu mengembangkan konsep Kampung Pramuka, kita juga pengen tahu, kita juga pengen urun rembuk, tidak tahu urun rembuk dan mengisi kegiatan di situ melalui kepentingan-kepentingan kami. Apa sih yang bisa kita sumbangkan melalui
Saka Wirausaha terkait dengan konsep penumbuhan kampung pramuka yang ada di kebetulan di Sokorojo ya. Sokorojo. Yang ada di sini. Nanti Kak Edi kan atau Kak Bio bisa banyak bercerita potensi di sini apa, dan kebetulan saat ini ada perkemahan yang kita support untuk penumbuhan Saka Wirausaha baru, dan kebetulan lokasinya di Kampung Pramuka. Kalau tadi dari atas turun itu sudah kelihatan dari atas ya. Background perkemahan ini, dan sebenarnya view di sini cukup bagus untuk kemudian dikembangkan secara lebih berkelanjutan lagi, karena mungkin ini perlu banyak yang harus kita rembuk dulu terkait kondisi-kondisi yang ada di sini, konsep pengembangannya, kemudian dukungan para pihaknya seperti apa, mengisi kegiatan apa saja, potensi di sekitar seperti apa, apakah ada sentra-sentra ekonomi yang ada di sini yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, ini masih banyak hal yang kemudian didiskusikan, dan kita memberikan sesuatu yang lebih untuk pengembangan kampung pramuka yang ada di sini. Oke, baik. Dan dari Kak Wisnu sendiri ya, kira-kira tuh apa sih yang dilihat atau nilai-nilai yang ada di pramuka ini sendiri yang sepertinya ini bakal cocok nih sama program kita di Dinas Koperasi gitu dan UMKM gitu. Mbak Prita, kalau bicara Saka Wirausaha, sebenarnya hampir semua spirit di Dasar Dharma itu adalah menunjukkan spirit entrepreneur. Masuk semua ya Dasar Dharma itu. Apa ya? Cinta tanah air itu ada, rela berkorban. Nah ini kemudian patriot. Itu kan patuh dan suka bermusyawarah. Itu kan juga bagian-bagian dari hal yang mestinya kalau kita pahami dan selami, itu spirit entrepreneurnya ada di situ semua. Tinggal diasah lagi sesuai dengan kepentingan bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis, bisa mengembangkan usaha sendiri. Nah ini kan ketika mengembangkan usaha sendiri kan tantangannya banyak sekali, badainya banyak. Ini belum golek diojo-ojoki koncone kowe iki ngopo ngono kuwi. Urung lek engko wis rugi terus nglokro. Kemudian dihapusi. Lah ini kan ini harus seperti apa? Lah ini yang bimbingan sejak awal, sejak usia sekolah ini coba kemudian digembleng agar apa? Agar mereka terbiasa dengan ekosistem wirausaha. Kalau tidak dibiasakan akan susah mereka kemudian. Jadi mereka terbiasa dengan teman-teman yang biasa punya spirit yang sama, nasib yang sama, semangat yang sama. Itu pernah syukur-syukur pernah dikhianati oleh temannya, itu betul nggak kali ini? Mereka harus bisa mengalami mungkin tragedi-tragedi, dan yang terpenting bisa bangkit. Nah, bangkit kalau nggak bisa kuat memegang dasar dharma ini, nah ini yang coba kita kemudian kita gembleng. Makanya kita juga kemarin juga ada kurikulumnya, dan kebetulan yang awal Mas Bio semua ini yang saya percaya untuk menumbuhkan satuan karya wirausaha di 5 kabupaten kota yang ada di DIY, yang nanti skemanya mirip dengan model inkubasi. Jadi setelah dibuka di masing-masing kabupaten kota, nanti akan kita gembleng lagi pada level daerah atau level provinsi, sehingga materi-materi antara kabupaten dengan provinsi mestinya beda. Dan ini yang coba kita bangun, biar nanti ketika mereka lulus sekolah, mereka sudah punya bekal yang kuat untuk menjadi wirausaha sejati. Mereka punya mental yang kuat untuk bagaimana bisa bertarung untuk menghadapi keadaan yang serba struggle ini. Baik. Ini cukup menarik ya, maksudnya nanti kita bakal cari tahu ya, mungkin yang di lapangan langsung sama Kak Bio, bagaimana sih menguatkan dasarnya ini loh, dari Dasar Dharma ini kan katanya udah pas sekali ya, dengan jiwa entrepreneurship gitu kan. Nah, untuk menguatkan ini nanti kita bakal tanya dong sama Kak Bio, ini ahlinya banget nih kayaknya. Karena setelah yang satu ini. Enggak dong, kita ada yang satu ini bikin aku cukup penasaran. Ini kan mau nggak mau kita tidak terlepas dari yang namanya sekarang populernya adalah Gen Z gitu kan ya. Ini cukup menarik nih karena kayak yang beredaran di luar sana cukup challenging dan tricky untuk deal with yang ini nih gitu kan. Dengan generasiku gitu ya. Dengan generasiku ya.
Oke, generasiku baik. Nah, kalau dari Kak Wisnu ini ya dengan Gen Z yang konon kabarnya ini adalah identik dengan yang namanya reward dan juga yang bisa dibilang cukup prematur ini, kira-kira fasilitas seperti apa sih yang sudah disediakan oleh dinas dan juga khususnya dalam Sakawira Usaha ini sendiri? Jadi mengapa Gen Z ya? Karena Gen Z ini nanti di 2045 itu yang akan mengambil peran. Oke. Yang mengambil estafet saat di 2045 nanti, ya Gen Z inilah nanti yang akan menjadi sosok-sosok yang akan mengisi republik ini. Oke. Bukan generasi saya, bukan Gen X atau ya mungkin Gen Z ini. Iya. Ini dan saya yakin kalau tidak kita gembleng mulai kita latih dan kita kondisikan mulai sekarang, nanti di 2045 mimpi yang sekarang dicanangkan pemerintah agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju akan berat. Makanya sasaran yang paling utama adalah Gen Z. Kemudian nanti kan setelah Gen Z ya Gen Alpha ya. Iya betul. Nah, Gen Z, Gen Alpha nanti secara berkelanjutan kita siapkan kader-kader Sakawira Usaha melalui Gen Z ini untuk mereka bisa berusaha. Fasilitas apa nanti gemblengannya akan kita ikut seperti spirit kurikulum yang sudah disusun teman-teman tim penyusun Satuan Karya Wira Usaha. Kalau fasilitas ketika mereka lolos pelatihan yang diselenggarakan oleh timnya BHMTC nanti, tentunya mereka juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM DIY maupun OPD yang ada di kabupaten kota. Oke. Nah baik, ini jadi insentif untuk teman-teman yang nanti benar-benar komit dan konsisten mengikuti kurikulum Satuan Karya Wira Usaha, tentunya outputnya mereka bisa membuka usaha. Mereka bisa merintis usaha, mereka bisa mengelola usaha terus berjalan. Nah ini yang tentunya untuk merintis dan mengelola kan dia masuk kategori UMKM. Ketika masuk dengan kategori UMKM tentunya di kami kan juga ada 6 aspek pembinaan Cibakul. Apakah itu dari produktivitasnya, dari dari SDM-nya, dari keuangannya, kemudian dari pemasaran, digitalisasinya hingga kelembagaannya tentunya akan mendapatkan pendampingan dan prioritas. Ini yang penting dan kita benar-benar serius karena kita memang benar-benar komitmen untuk membentuk entrepreneur itu butuh proses yang panjang dan tidak instan. Karena kalau instan jadinya ya karbitan, tapi kalau kita benar-benar gembleng dari saat ini dengan penuh suka dukanya ya Mas Bio, nanti Mas Bio bisa bercerita suka dan dukanya pada masing-masing kabupaten kota itu dia akan bisa menceritakan. Gen Z ini kan punya banyak karakter-karakter komunikasi yang beda dengan Gen X, Gen Y, apalagi baby boomer ya. Kalau baby boomer kan kalau di mata saya yang Gen X aja konvensionalnya kuat banget ya. Nah, ini kan apalagi yang kita yang mengalami masa konvensional atau kolonial Kak? Iya, kalau kolonial itu mungkin di atas baby boomer ya. Di atas baby boomer. Iya. Oke. Mestinya kalau kolonial sudah kalau bisa masih hidup ini luar biasa ya. Saya kalau generasi kolonial didatangkan ke sini saya betul. Agak serem ya. Harus gendong kayaknya. Waduh. Iya ini. Iya Gen baby boomer lah kalau yang baby masih yang sudah 70 tahunan ke atas ini kan yang punya karakter karena setiap orang itu punya zamannya. Setiap zaman pasti ada orangnya masing-masing. Nah ini yang kebetulan tadi Mbak Prita Gen Z ini kemudian dia kan punya karakter. Tentunya pola komunikasi yang saya lihat yang dibangun oleh Kak Bio ini dia memang mengkondisikan apa yang menjadi kebiasaan teman-teman yang ada di Gen Z ini kemudian diarahkan. Jadi istilah ini apa ya ngono tapi ya kok
moro-moro diluruske lah ini. Nah ini yang Oke. nanti Mas Bio akan bercerita bagaimana strategi untuk kalau saya bahasanya kok mengendalikan ya itu kan. Menyesatkan ke jalan yang benar. Nah ini, Wis, cakep. ini Oh, cakep agak- dong. Kak Wisnu. agak di luar ya. Iya betul, di luar Ah, Nurul Di luar ini. Nurul ya. Nah, ini untuk bagaimana kemudian teman-teman itu yang bagi saya kan ketika pemerintah punya sense untuk mengembangkan ini, bagaimana kemudian ini bisa menarik perhatian dari Mhm. kalangan teman-teman Gen Z itu kemudian tertarik menjadi wirausaha. Kita kan nggak pengen ya setiap cara paling mudah ketika ada lowongan pekerjaan PNS aja yang Mhm. daftaran sampai puluhan ribu. Wah banyak banget ya betul. Tapi untuk bagaimana membuka usaha aja yang daftar paling mau hibrid berapa lah ini kan, aduh paling-paling kok nggak diterima di mana-mana baru kita nggak pengen ya wirausaha sebagai langkah terakhir, sebagai sebuah pilihan terakhir. Kita pengen mencetak wirausaha menjadi pilihan utama dan pertama. Mhm. Ini yang coba kita tumbuhkan mentalitas-mentalitas ini di Gen Z. Oke, Makanya saya baik. mempercayakan ini kepada Kak Bio dan kebetulan beliau juga kita percayai sebagai majelis pembimbing Saka Mhm. yang ya minimal bisa membuat anak-anak Gen Z ini Mhm. punya komitmen yang kuat. Oke, Dan baik. komitmen itu bukan hal yang instan, dibangun dan dipupuk mulai saat ini. Dan saya memahami rona-rona dari dinamika di lapangan yang ada ini menjadi bagian dari proses untuk membangun semua kita menjadi besar itu harus dimulai dari hal yang kecil. Mhm. Dimulai dari kesandung, kesampar gitu kan. Terkadang dientuti barang Waduh, ya itu Mas Bio. agak berat ya yang bahasa terakhir. kasarnya kan seperti itu. Ya mau kesampluk kan Ya, ya. iya kesampluk gitu. Ya kalau ngentut kelihatan yang ngentut, kalau ya enggak kelihatan yang ngentut itulah itu. Iya itu. Nah, ini yang sebuah idiom-idiom yang bagaimana untuk membangun kebersamaan itu banyak hal yang harus kita lalui bersama. Oke, baik. Cukup menarik sih Kak Wisnu ya, karena kalau misalnya kita pengen tahu ya dari pengamatan Kak Wisnu atau mungkin ada data tertentu gitu untuk di daerah istimewa Yogyakarta sendiri keterlibatan Gen Z ini di dunia wirausaha tuh seperti apa geria-gerianya? Kalau sebenarnya jumlah siswa SMA atau SMA yang berpotensi kan jumlahnya sangat besar, di angka 40.000 yang ada di DIY ya, cukup besar. Tapi saya tidak akan pernah terjebak oleh jumlah angka-angka statistik yang cukup fantastis ketika kita memang tidak bisa membuktikan minimal di Jogja bisa nggak sih menumbuhkan 4 orang dari 100 angkatan kerja itu kemudian dia adalah seorang wirausaha. Bisa nggak seperti itu? Nah kalau itu bisa diwujudkan itu hal yang mudah. Makanya saya tidak terlalu, saya sangat memahami kita nggak, mungkin kuantitas oke ya untuk kepentingan administrasi. Tapi kualitas itu tetap harus dikedepankan apabila kita ingin mencetak wirausaha. Itu dan itu by proses. By proses itu bisa dilihat dari hari per hari, dari kinerja, dari cara mereka menghadapi permasalahan, dari cara mereka menghadapi kehidupan sehari-hari, itu membuka usaha, pernah gagal atau tidak, ora payu, lek payu duitnya dibuat apa, itu dibuat mengembangkan usaha atau sekedar untuk konsumtif. Nah, ini menjadi problem-problem untuk pengembangan wirausaha dan mendidik mereka menjadi seorang wirausaha sejati. Oke, baik. 40.000 itu yang sustain ya, Kak Wisnu? Iya, kalau dibandingkan dikomposisikan dengan jumlah usia sekolah loh ya. Yang di usia di Gen Z, yang usia sekolah yang ada di DIY, SMK itu angka segitu. Dan mahasiswa itu ada 4 pelajar dan mahasiswa yang ya. Potensialnya sebesar itu. Baik. Tinggal meremas 40.000 itu mestinya ada yang menetes ya ini kan. Kita kan tidak pengen meruka mereka, tapi ada tetesan-tetesan dari 40.000 itu ada yang netes enggak itu nanti menjadi bagian dari keluarga besar Saka Wirausaha. Kita pengen nanti ada tokoh besar akan mengingat, oh dulu saya itu
menjadi seperti ini karena pernah digembleng Saka Wirausaha. Saya pernah dididik tidak oleh Mas Bio. Nah itu. Tidak loh, ramu dididik. Betul. Kalau Ini dididik bagian yang toh, kayak enak selalu kena ini. ya, itu. Siropraktik ternyata. Iya, nanti biar Mas Bio bisa memberikan testimoninya. Itu Oke. kita pengen nanti ada kesan perjuangan yang disampaikan oleh generasi-generasi sekarang yang sedang kita siapkan. Dan Oke. prosesnya kan mestinya tidak akan mulus-mulus. Mhm. Ada yang naik, ada yang turun, geronjal, itu biasa. Mhm. Itu, dan kita sangat-sangat paham itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wisnu, ini luar biasa sekali ya. Visi dan misi yang jelas, konsepnya juga luar biasa sekali. Nah, kita bakal bergeser. Sabar Kak Bio. Enggak, aku mau tanya tadi. Apa Pak. tuh? Sudah cocok toh? Dengan Apanya? visi misinya Mas Wisnu tadi sudah cocok toh? Lu sangat cocok. Sebagai seorang pinsaka daerah mengawal ini toh? Iya, Itu betul dia. sekali. Makanya ada istilah lain tuh tak sebut Mas Wisnu itu adalah Apa itu? bapaknya Saka Wirausaha. Oke, Pak masih terima anak lagi nggak Pak? Anak kayak dirimu kok gede ini. Bapak kan juga punya anak tiri, Wah, anak tiri konsepnya anak nih. kualon juga bisa, anak angkat, Oke, atau kadang juga ada anak durhaka, itu ada. wah Tapi di ini komik-komik loh, itu di Saka Wirausaha nggak ada. Itu. saya anak tiri aja kok anak durhaka kok serem ya. Oke, kita akan bergeser ke Kak Harminto. Semangat pagi. Selamat pagi Kak semuanya. Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Harminto, apa Ya. kabar hari ini? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Kemarin sudah ikut camping di atas, kemudian sekarang turun ke sini. Luar biasa. Jadi beneran ninja Hattori ya kayak. Iya, Mendaki gunung lewati lembah dong. betul. Kebetulan di kampung saya itu di Purwosari itu sehingga saya pulang kampung. Oh, Ya, gitu. Ya. Oh, Itu baik. termasuk salah satu kampung pramuka ya kayak. Kampung Pramuka. Oke, Purwosari. Betul. Ya. Oke. Mewah loh kemarin tak lihat. Jadi kayaknya Mhm. Kampung Purwosari itu jauh lebih terkonsep lebih awal kayaknya kayak. Iya, iya, Aha, betul, aha, betul, aha. betul. Ini berkat Kak Harminto juga pastinya. Ya. Minta bingung nih buat takon ngono kayak. Iya. Kak Harminto, Ya. dengan visi dan misi yang begitu luar biasa, konsepnya juga sudah jelas sekali. Ini akan ada suatu sinergi yang akan berdinamikanya tuh juga luar biasa nantinya ya, Iya, karena akan membawa kampung dan juga pramuka ke level yang lebih lagi gitu Bagus. kan ya. Ya, ya. Nah, ini kalau dari Kak Harminto sendiri tentang program ini itu seperti apa? Ya, terima kasih. Program ini sangat bagus. Kalau saya lebih saya ke aplikatif ya, berpikir gitu. Jadi memang itu suatu program yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau di Kulon Progo ini memang perlu ditumbuhkan itu tadi dari para wirausaha muda. Kemudian juga sinergi dengan masyarakat Kulon Progo. Kulon Progo kan sudah ada slogan bela beli Kulon Progo. Berawal dari apa? Kulon Progo itu sebagai konsumtif, beli di Purworejo, beli di Magelang, beli di Jogja, beli di Bantul. Jadi masyarakatnya itu kan kalau yang atas itu kalau belanja ke Purworejo, yang Temon belanja ke Purworejo juga, yang utara sana ke Magelang Muntilan, yang timur itu sebelah sini ke Budian Sleman, yang sana ke Bantul. Kulon Progo itu hanya sebagai situasi begitu, makanya kering. Nah, maka terus ide Kulon Progo itu ya bagaimana untuk the Javel of Jawa itu pokoknya Kulon Progo pintunya menasionalkan kan Yogyakarta itu melalui Kulon Progo. Nah, waktu itu kan terus dipikir ada bandara itu. Oke. Nah, ya itu karena waktu itu ya bagaimanapun waktu ini terus terang ya, waktu berpikir bandara terus disuruh presentasi itu ada yang nggak percaya. Oh, kamu SD kelas 3 kok mau ujian kelas 6? Karena dipikir itu nggak gaduk begitu loh. Oke. Iya, wong meng Kulon Progo, bocah-bocah Kulon Progo karep mikir bandara itu dari mana begitu. Tapi ternyata dengan visi misi ternyata terbukti dan sekarang sudah jadi. Luar Kan biasa. begitu. Itu juga ide dari kecil, Kak. Ide dari kecil piye Kulon Progo itu ben maju, piye Kulon Progo itu ben go internasional begitu. Nah, oleh karena itu Kulon Progo akhirnya itu yang namanya orang belanja batik pakaian gini dari Bandung, dari mana saja itu semuanya. Lah Kulon Progo itu ada batik kecil tapi nggak laku karena nggak ada yang beli. Nah, akhirnya sinergi dari pemerintah kepada
produksi kecil, akhirnya pemerintah membuat satu kebijakan, ayo bela beli Kulon Progo. Kalau bela beli Kulon Progo ya harus produk Kulon Progo dipakai orang Kulon Progo dulu, baru nanti baru dipakai yang lain begitu. Karena kalau Kulon Progo produk nggak ada yang pakai Kulon Progo, mana yang mau pakai yang lain begitu. Nah sehingga kan terbukti juga dengan nama waktu itu dilombakan desain siswa SMP SLTA dan saya ikut lomba waktu itu, saya menyiapkan tiga lukisan, tapi kalah. Belum menang, bukan kalah, belum menang. Yang menang ini siswa SMP. Itu akhirnya menjadi judul Geblek Renteng itu. Nah akhirnya batik-batik di Lendah yang dulu nggak laku, belajarnya di Bantul, akhirnya kan terus harus bikin begini, usulan dari sekolah-sekolah bikin begini, terus didukung dengan dasar hukum pemerintah yang sinergi, pemerintah membuat kebijakan, ayo harus beli dari Kulon Progo, dipakai seragam Kulon Progo, dari anak TK, PAUD sampai SLTA, kemudian sampai Pamong, seragam pemerintah, begitu. Masyarakat kampung-kampung harus pakai itu. Nah, maka terus akhirnya kan itu tumbuh. Dan sekarang ternyata juga sudah laku di mana-mana Geblek Renteng setiap kali anggar ongko wolu itu kan Geblek Renteng. Benar kalau aslinya di kampung itu bunderannya 3. Tapi terus digawe ongko wolu karena wolu itu kalau mengandung makna hasta. Hasta ke hasto. Kan gitu. Kebetulan dari hasto, bupatinya kebetulan Pak Hasto waktu itu kan begitu. Cocok lagi ya. Ya iya, logikanya begitu. Makanya saya pernah ini pameran batik Geblek Renteng di Kalimantan. Di sini harga 75.000, di sana 300.000. Betul saya ngalami ini. Ini yang seperti ini. Nah, itu. Oleh karena itu kembali ke ini untuk saya salut dengan adanya terbentuknya Satuan Karya Wirausaha ini. Mudah-mudahan dari 30 ini kemudian nanti betul-betul kita dampingi, betul-betul kita kalau dalam bahasa Jawanya kita ulatke, kemudian dia perjalanannya sampai mana dan bagaimana, kemudian terus apa kendalanya harus kita bantu, kita cari solusi, kemudian bagaimana dia kiprahnya setelah mendapatkan pelatihan ini, kemudian dia action. Nah, tentu tidak terus menjadi yang besar, dari yang kecil. Ya, dari yang kecil seperti tadi ya, contohnya batik itu. Banyak orang kampung-kampung seperti itu membuat, akhirnya terus laku. Nah, di Kulon Progo kemudian wadahnya hasil karya kerja Kulon Progo supaya laku. Kulon Progo pada saat itu telah dicanangkan dengan adanya Alfamart, Indomart menjadi Tomira ya. Tomira. Iya. Tomira singkatan dari toko milik rakyat. Maksudnya apa? Dengan adanya Alfamart masuk di Kulon Progo saat itu, kita sebagai pembeli terus. Indomart masuk Kulon Progo, kita masyarakat sebagai pembeli terus. Bagaimana kita bisa masuk supaya produk-produk kita masuk di dalamnya? Nah, maka harus bergening juga. Ada satu MOU bahwa harus merger antara Alfamart dengan koperasi. Gitu. Sehingga koperasi itu kan punya anggota koperasi. Ya, betul. Setelah merger, maka menjadi Tomira, toko milik rakyat. Mau ya begitu, kalau tidak mau tidak boleh berdiri. Gitu. Nah, sehingga dengan adanya Tomira, maka anggota koperasi, baik itu pelajar, orang tua maupun siapa saja di kampung itu, yang harus dididik, dibimbing mempunyai satu produk. Produk itu harus berkualitas. Setelah berkualitas maka bisa masuk di Tomira tadi. Tomira. Kalau tidak berkualitas atau belum memenuhi syarat belum bisa masuk. Dengan syarat-syarat tertentu. Contoh misalkan ya gorengan atau sesuatu yang digoreng itu kadarnya minyak yang ada di situ harus berapa persen? 0% atau 0,01% begitu. Supaya kalau dimasukkan dalam plastik itu dikasihkan di dalam dagangan di Tomira itu di sana tidak ada plastik kok basah kena minyak. Nah, maka itu pelatihan-pelatihan itu penting. Nah, oleh karena itu semua orang yang masuk ke Tomira bisa membeli produk yang dari luar dan bisa membeli produk yang dari kita sendiri. Nah, ini maka di Kulon Progo kan semua jadi Tomira begitu. Ini waktu itu terus dipaksa. Wah, bagaimana mau dipaksa? Yang dekat dengan 100 meter dengan pasar. Akhirnya 1 kilo dengan pasar. Akhirnya dimanapun dan di Kulon Progo semua harus menjadi Tomira. Targetnya seperti itu. Sehingga hasil produk diyakinkan laku dan memenuhi standar produk-produk yang
memenuhi syarat untuk dipasarkan. Oke. Dalam bentuk ada izinnya, dalam bentuk apa bahannya itu sudah dari dinas kesehatan dan ada PIR-nya itu, kemudian juga tertulis kapan diproduk, kapan kedaluarsa atau expirednya itu. Nah, begitu. Sehingga kita tidak meracuni masyarakat, tidak asal produk. Oleh karena itu, ya ini Sakawira Usaha akan menelurkan beberapa ini berapa ini? 30 orang. 30 orang peserta ini nanti harapan kami ya bisa 30 produk lumayan. Kalaupun 15 produk ya berarti kan ada yang dua Yang lainnya mungkin jasa gitu sama ya begitu. Ini ya. Jadi kemudian teknik pemasarannya kan bisa manual. Kemudian yang manual itu ya itu tadi masuk ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, kemudian masuk ke Tomira, kemudian yang elektronik bisa melalui sistem atau bagaimana kita memasarkan melalui dunia elektronik internet itu. Nah, sehingga di kampung-kampung begini tidak perlu pesimis bahwa jalannya sulit, kemudian tempatnya di gunung, tempatnya di desa. Kalau sudah dipasarkan dengan media yang bagus dan hasilnya juga meyakinkan, ini pasti orbit. Kemudian di dalam dunia promosi, yang dipromosikan pasti harus ada barangnya. Percuma kalau promosinya bagus tapi nggak ada barangnya, sehingga orang pada datang akan beli tidak ada, namanya kecelek. Kalau kecelek namanya menjadi kapok. Kalau kapok menjadi tidak beli. Kalau tidak beli, sehingga kalau produk lagi sudah ditinggal konsumen atau pelanggan atau pecinta daripada produk itu. Nah ini saya salut sekali ya dari Dinas Koperasi UKM DIY, kemudian didukung Kak Bio dan didukung dana keistimewaan dan didukung Warda DIY, Warcap Kulon Progo, semuanya sinergi. Nah ini mari kita bersama-sama. Maka kalau saya ya ini pokoknya bukan hanya satu event kegiatan kemudian rampung kemudian selesai, tapi ini PR kita satu kali kita melangkah, seterusnya kita jalan. Kemudian harapan saya itu Kak Bio nanti tidak hanya 30 ini, angkatan berikutnya 30 lagi di Purwosari, angkatan berikutnya lagi di mana begitu. Biar nanti tidak hanya 30 tapi menjadi semua orang Kulon Progo mempunyai suatu keterampilan dan berproduk. Nah, kemudian menjadi dari Kulon Progo untuk Indonesia, kan begitu tadi. Nah, terima kasih itu Kak yang saya sampaikan. Tak sambung nih Kak Arminto. Ya. Kalau Ada apa saya nih? siap saja, tinggal bapaknya Sakawira Usaha. Coba nanti gini tak, bicara soal Tomira tak, aku nanti berharap teman-teman Sakawira Usaha itu tidak mengulangi hal yang keliru gitu. Jadi Seperti apa tuh? Jadi ada waktu itu bilang gini, kan dilalah ya, dilalah listrik rumah habis. Oke. Bingung mau ngisi di mana. Aku tanya sama teman. Dan temanku bilang, oh bisa kok. Kamu bayar listrik rumah lewat Tomira. Aku lewat oke. Tomira, itu enggak masuk-masuk listriknya. Aku lewat loh. Lola iya. Loh, kalimatnya kan lewat. toh. Betul sekali, Nah, jadi saudaraku. Sakawira Usaha, nek ono wong lewat kudu ono bisnis aku loh. Kalau cuma lewat, Anda tidak beli, tidak masuk itu listriknya, Loh, kan Bapak. katanya Betul, lewat. iya betul nggak salah sih. Oke. Oke baik, kita balik lagi ke Kak Harminto ya. Ya. Dengan harapannya seperti itu, terus juga sudah difasilitasi untuk program wirausaha ini sendiri ya. Maksudnya itu bagaimana dari teman-teman pramuka sendiri untuk bisa menjawab fasilitas yang sudah disediakan ini tadi? Ya, untuk fasilitas yang sudah disediakan tentu bagi kami ataupun dari peserta tidak sulit. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tapi bahasanya hanya belum selesai kalau tentang masalah itu. Jadi kalau apa sajalah di dunia pramuka itu tidak ada yang tidak bisa selesai. Dan diyakini bisa dilaksanakan, diyakini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Oke baik. Tapi ngomong-ngomong Kak Harminto ini Ya. siapa saja sih yang bisa ikut Sakawira Usaha ini? Terus kemudian ada syarat tertentu nggak yang harus dipenuhi ketika pengen ikut di Sakawira Usaha ini? Ya,
syarat-syarat menjadi saka wirausaha yang pertama adalah niat. Oke. Oke, tanpa niat tidak bisa. Dipaksa oleh orang lain tidak bisa. Menarik. Setuju. Walaupun diiming-imingi apa nggak ada niat tidak bisa. Pertama Oke. niat. Berarti surat tugas dari sekolah nggak ngefek ya Kak ya? Surat tugas dari sekolah itu Pamitnya kedua. ke sini. Kedua, kalau sudah ada niat baru kamu niat untuk ikut, iya surat tugas. Perlu, ya oke. begitu. Nah kemudian maka di sini kan ada di kampung-kampung pramuka itu kan terus di samping dunia pelajar itu kan juga di kampung-kampung kan sudah kampung pramuka, maka anggota pramuka di kampung. Nah, sehingga orang-orang kampung yang memang berminat tidak ada salahnya kita didik, kita latih untuk menjadi wirausaha. Karena di apa namanya? Sekarang sudah pada dipahami sedikit-sedikit dipahami begitu dengan adanya dulu setiap kali ada lowongan PNS kemudian yang semuanya berduyun-duyun ke sana, antri tidak diterima gitu, akhirnya mau kemana? Nah, sekarang sudah mending wirausaha. Oke. Begitu. Karena wirausaha ternyata pada bangkit di Kulon Progo ini sudah menjadi agak apa namanya? Jauh Kalau lebih baik ya Kak ya. meyakinkan. Karena apa? Catering itu hampir di mana-mana sekarang kalau butuh apa? Pernikahan, sudah di dekatnya sudah ada. Sejak dari usahanya ya sejak dari tenda, sejak dari tempat duduk kursinya, sejak dari menunya itu sudah ada dekat-dekat. Tidak lo dulu satu kabupaten satu orang. Sekarang di kampung-kampung sudah banyak itu bikin Catering, roti snack harian begitu. Saya kebetulan pesepeda ya. Kalau sepeda itu saya kemana-mana tentu di situ ada pasar murah produk lokal-lokal itu sudah. Nah, kemudian ada pengajian sudah dari situ, ada acara 17-an dari kampung itu, ada upacara bersih dusun dari kampung yang masak untuk kampung, kemudian dibeli oleh kampung itu begitu. Nah ini oleh karena itu kalau saka wirausaha itu ya memang pertama lebih mudah merekrutnya ke pelajar-pelajar, tapi nanti harapan kami juga bisa warga masyarakat yang memang itu perlu dibimbing, kenapa tidak? Karena ada juga di masyarakat itu kalau pelajar STM bisa bengkel wajar jurusan otomotif kan begitu. Tapi kalau di kampung siswa SMP belum pernah masuk pendidikan teknik di otomotif sudah bisa bengkel, kenapa kalau tidak dididik menjadi bengkel yang profesional? Begitu ya. Ini sehingga lebih luas, tidak hanya terbelenggu di meja sekolah ataupun lah kita kan memang merekrutnya lebih mudah di saka-saka yang di sekolah di Kuarcap di Gus itu lebih mudah dan lebih mudah kita promosikan karena sudah ada apa namanya tempat untuk berkumpulnya itu lebih mudah dan contoh-contoh yang sudah sukses juga ada, tapi di masyarakat yang sudah sukses karena memang dia kompetitif terhadap usaha-usaha persaingan yang sehat di masyarakat itu juga muncul dari masyarakat itu juga banyak. Nah ini juga perlu kampung pramuka mewadahi itu sehingga dia juga bisa go. Bisa bagus. Gitu, Kak. Ini menarik ya Kak ya. Jadi kalau di Kulon Progo itu mulai bertumbuhan banyak catering gitu Kak ya. Salah satu contohnya tadi ya cateringnya. Ini aku jadi kelingan nek misalkan mau jalan ke rumahmu tuh. Ke rumahku? Iya. Oke, baik. Iya, jadi setiap kali ngelewati itu Kak, itu banyak Pak Oga itu wirausaha baru itu. Profesi baru ya. Iya, di persimpangan jalan itu profesi baru itu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, dengan kondisi yang seperti ini nih, saya jadi cukup penasaran dan kali ini kita bakal bergeser sedikit ke Kak Edi. Katanya mau nyanyi nih Kak Edi di sini nih. Iya. Perlu dipandu dulu kan. Oke, perlu dipandu. Baik. Jadi Kak Edi. don't let me go Kak Edi. Ya, selamat siang. Oke, Kak Edi, sibuk apa sih? Lagi sibuk apa? Ya ini kalau kegiatan semakin banyak masyarakat berkegiatan, ya keseharian kami berarti melayani masyarakat kesibukannya. Wes, luar biasa. Kalau berkegiatan. Ya, Berarti kalau bulan puasa tidak ada kegiatan berarti ya tidak kerja. Puasa. Ya puasa bener, kan? makanya Iya, kan. bener. Di puasa malah banyak juga aksinya masyarakat ini. Ya. Bener. Oke, Kak Edi, kalau misalnya kita sedikit mau ngulik nih ya, potensi-potensi yang ada di daerah sekitar sini itu kira-kira apa aja sih Kak? Baik, terima kasih Kak Prita. Ini semua jadi mudah kata Kak Wisnu karena dengan sebutan kakak tidak ada tuanya. Kami dibimbing oleh Kak Harminto sehingga kami
maaf kami harus pakai baju ini karena keseharian saya diuji di sini Kak. Oke, baik. Oke. Tapi di kepramukaan kita bergabung dengan Karminto juga di WhatsApp sehingga nyambung lah walaupun kami dengan baju ini tapi dengan tugas kami. Para pendengar di radio ini tercinta ini Kanca juga muda namanya Kak. Kanca muda. Kanca muda. Oh, muda kan? Kanca muda. Terima kasih. Jadi sebelum nanti menjawab pertanyaan dari Kak Prita berkaitan potensi, perlu titip ini juga. Ini awak gaung bersambut Kak. Jadi ketika pramuka, kemudian kami di dinas kepolisian ini ada berkaitan tadi, tahun 2045 ada bonus demokrasi bagaimana menyiapkan ini. Nanti di Polri ini kan sekarang menyiapkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi generasi ini ya dengan jangan sampai hal itu terjadi disiapkan ini akan tadi dari lewat Sakawira Usaha ini nanti akan disiapkan lebih awal untuk ke 2045 tadi sehingga itu akan berefek dengan berikan Kamtibmas. Karena apa? Mereka sudah punya kegiatan-kegiatan apalagi wirausaha. Kalau setiap orang generasi muda sudah punya itu, insya Allah 2014 tercapai. Indonesia Emas itu tercapai. Karena semua sudah siap dengan, kalau sekarang banyak nunggu, orang nganggur-nganggur, generasi bagaimana ini. Jadi itu sangat sangat mendukung kami ketika di Indonesia ini tercipta Kamtibmas yang bagus. Ketika generasinya sudah disibukkan dengan wirausahanya. Ya. Kemudian yang kedua ini kami karena ini dapat tugas baru 3 minggu ini Kak. Di Apa Nanggulan. Enggak, di Nanggulan ini. Oke. Ini programnya ini kebenaran ini kan hari Senin Kak ya. Ya benar Kak. Ada kegiatan namanya inovasinya senyap. Senin Senyap. menyapa. Wih. Senyap Senin menyapa. Apa yang disapa? Ya, bagaimana masyarakat di sekitar ini ada apa loh? Polri ini harus seperti apa? Oke. Sehingga antara keinginan dari masyarakat kami menjembatani sesuai dengan tugas kewenangan kami, nanti gayung-gayung bersambut sehingga benar-benar di masyarakat ini tercipta kondisi yang harmonis, sinergi kepada siapapun dan satu tujuan, apalagi tujuan Indonesia itu tentang Indonesia emas ini Kak. Oke, baik. Itu sebelahnya juga emas loh udah. Emas Mas bio. Bio. Oke. Lanjut sekarang dengan potensi. Nah ini di awal dari programnya dari Keluarga DIY dengan adanya bagaimana kalau sekarang kita bentuk kampung pramuka. Setelah dari berbagai usulan sehingga di Kulon Progo ini ada 3 aspek yang sama dengan Kak Bio tadi. Salah satunya adalah kampung pramuka Sokorojo yang sudah tetapi tadi itu bilang masih bayi atau mungkin baru. Masih newborn ya. Baru lahir ya Kak. Iya. Loh Kak, di mana-mana baru lahir itu disyukuri Kak. Iya, alhamdulillah. Gak usah malu kan gitu. Ya, ya ini konsep ini yang terima kasih kami dipercaya untuk itu dan kami memang perlu dukungan. Alhamdulillah dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi hari ini benar pertama dari Warda atau organisasi kepramukaan ini baru pertama mengadakan kegiatan ini dan ini menjadi pionir bagi kami. Oke, Ya. luar biasa. Iya. Berarti ini adalah event pertama kolaborasi stakeholder ngono ya. Ya, Oke, Kak, ya? Ya, betul. baik, Iya. baik, baik. Oke. Lanjut sekarang potensi yang ada di Kampung Pramuka Sokorojo yang pertama berkaitan dengan alam. Ya, Aha, mungkin oke. ada ya gunung-gunung ada juga walaupun di bawah Iya. kelihatan Oke. ya. Oke. Kemudian dengan alamnya seperti ini, mungkin dengan tumbuhan yang yang ada di sini saya kira juga bermacam-macam juga. Kemudian dari masyarakat yang ada sebetulnya sudah ada potensi-potensi yang seperti tadi Kak Anwar sampaikan batik. Nah ternyata sudah ada jamurnya yang tumbuh di sini. Di sini ada produk batik gendis yang itu juga awalnya kerjasama dengan Balai Latihan Kerja juga dengan Dinas UMKM itu sehingga ada pelatihan dari dinas mungkin kalau tidak salah sudah sampai 3 gelombang untuk itu dan sekarang muncul satu usaha batik yaitu batik gendas yang ada di sebelah selatan mungkin bisa nanti Oke, baik.
Dekat sini ya. Ya, anak-anak lebih tepatnya di belakangnya Prita ya. ke arah selatan Iya, itu. di belakang Karena- di belakang. Iya, Iya, di belakang Ini. Oh, sana. belakang sana. sana, Iya. sana. Belakangnya agak jauh ya. Sana. Kalau kata NTT itu begini, di sana. Jadi kalau Di dia bilang sana. bengkok begini, berarti itu bisa 60 kilo itu. Di sana. Iya. Iya, iya, usaha jahit tas itu juga sebelah ada. Kemudian anyaman walaupun kita kalau di Nanggulan itu ada usaha tas yang sudah ekspor, tapi yang pengusahanya di kampung sebelah, di kelurahan sebelah. Di sini ada banyaknya pekerja. Ya, di sini Oke. banyak pekerja. Tapi kalau kemampuannya, karena pernah saya tanya, sebetulnya mereka itu minta polanya ke warga kami juga. Jadi yang mau jadi buat berapa ratus, berapa set itu, dia bisa buat polanya itu di Oke, warga baik, di baik. sekitar ini. Jadi banyak potensi. Nanti mungkin dan sudah gayung bersambut nanti malam dari Kak Bio akan menghadirkan UMKM yang ada di sini, mungkin bisa sharing dan nanti 30 peserta ini bisa mungkin menimba ilmu itu mencari informasi dan sebaliknya dari UMKM yang ada di sini dari ibu-ibu bapak-bapak nanti bisa juga kolaborasi ini bagaimana aku sih so nggawe batik, saya itu so jahit tas, saya itu kulineran juga sudah tapi jualnya kemana ya? Oke, Atau bagaimana? baik, baik. Nah ini Bingung ya memasarkannya ya. masih terputus di situ itu masih ya. Mungkin itu dan sehingga antara pramuka yang generasi Gen Z tadi bisa melihat potensi yang ada, kami warga masyarakat dengan yang ada itu bisa karena anak-anak saya lebih paham tentang dunia Digital itu Itu tadi ya, digital untuk tuh. membantu Nanti akan bisa memasarkan. Baik, membantu baik. ini. Saya kira itu dulu ya Oke, kita dari kami. baik. Menarik sekali ya. Ini aku udah bertanya-tanya, mencari-cari gitu kan. Akhirnya sampai juga ke generasi emas yang satu Perasaanku ini kok ya. nggak enak ini ya. Tak buka dulu aja lah. Waduh, silau ya. Udah ada tandingannya kalau gitu. Kak Bio, Hadir. ini tadi kan Ketawa Kak Bisa. kok aku kayak absen ya? Oke, Kak Bio, ini tadi kan kita sudah kurang lebih tentang visi misi dari Dinas Koperasi dengan Ya, adanya ya, sinergi ya, ya. pramuka dengan kampung ini. Betul, Terus kemudian dijelaskan kesiapan dari teman-teman sakawirausaha juga. Kemudian potensi yang ternyata ada di sini tuh juga lumayan ya menjanjikan gitu kan ya. Betul. Nah, itu yang tadi sempat di awal juga aku penasaran adalah bagaimana untuk mensinkronisasikan supaya semangat dari pramuka ini bisa berjalan beriringan dengan program-program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta biar jadi sesuatu yang wah gitu loh dan bisa menghasilkan untuk Oke. daerah Sokorojo ini sendiri gitu. Ya. Mau jawabannya Bio Hadikesuma asli atau ala Gus Dur? Nah, ini nih. Dua-duanya gimana? Oke. Di-combine. Oke, combine ya. Iya, Jadi betul. kalau gaya Gus Dur gini, ya udah sinkronkan aja. Wah, repot iki. Repot iki. Loh, pertanyaan bagaimana Iya mensinkronkan? betul. Iya, toh. Dan caranya, Lah, detailnya iya. seperti apa? Oke, jadi gini memang sekitar beberapa minggu lalu aku tuh diundang ke salah satu lokasi bumi perkemahan dan aku juga baru tahu ternyata ada namanya Memorial Camp. Memorial Camp di sini. Ada. Nggak jauh dari sini. Masih Nanggulan Oke. enggak ya? Masih Nanggulan. Ya. Oh, Sentolo ya, maksudnya Sentolo ya, perbatasan dengan Nanggulan. Dan ketika pas masuk itu benar-benar ada jadi antara bumi perkemahan dan rumah warga tuh nempel. Oh, oke. Kebayang ya, Aha, ya kan? aha. Dan itu rame banget. Aku mikir gila ya. Yang seperti ini aja rame. Terus kemudian aku coba cari googling gitu kan. Begitu pas di googling itu kok bumi perkemahan itu tidak terlalu banyak di ini. Dan aku ingat waktu Kak Wisnu nariku pertama sekali ke Jogja itu ada desas-desus tentang kampung pramuka dan dilalah aku diminta untuk boleh dibilang natar kali ya. Natar pengelola kampung pramuka which is itu adalah anak-anak didikku dulu di Desa Wisata Sleman. Oke, Gitu baik. kan. Nah, jadi oh yaudah aku tak coba cari. Nah ketemulah satu nama Sokorojo ini. Aha, Gitu kan. Kemudian kita datang ke sini itu sudah hampir maghrib loh itu. Sudah hampir maghrib kita keliling gitu kan. Keliling melihat. Dan amaze-nya begini. Wow
ini better than gitu, better than, dan kebetulan yang ngantar kita juga adalah yang menggagas dari kampung dari Memorial Camp. Beliau juga cerita ada Kak tempat. Jadi menariknya beliau juga tidak merasa bahwa ini adalah sebuah kompetitor ya, karena beliau sendiri juga pengen ada pengembangan gitu kan. Jadi kita keliling dan kita lihat, dan itu kata Kak Edi tadi benar. Jadi nanti ini kalau sekitar jam 3 saat Prita naik ke atas nanti, itu view menjelang jalan besar itu ya, itu kita bisa ngeliat Bukit Menoreh itu gila itu. Aku tuh sampai bilang sama timku, kalian besok akan ngerasakan kondisi yang syahdu banget, tak bilang gitu. Enak banget Kak. Jadi langsung wow. Itu kalau digunakan untuk trekking pagi itu amazing. Dengan satu catatan, jangan izinkan ada bangunan di sana. Oke, baik. Ya kan? Nah itu. Kemudian habis itu kita lihat lagi. Ternyata dibilang jauh dari akses warga tidak juga. Dan kemudian di sini ada beberapa tokoh-tokoh pelaku penggerak ekonomi. Tokoh penggerak, seperti yang disampaikan Kak Edi tadi. Jadi ada sepasang suami istri yang kemarin kita ngobrol, itu beliau yang menginisiasi pendirian jembatan itu pakai duit pribadi. Wow. Di mana untuk mendapatkan uang pribadi itu beliau akhirnya bikin bisnis melalui apa-apa yang ada, entah itu mulai bikin perikanan lah, batik lah atau apapun, dan kemudian bersama-sama dengan warga bergotong royong ya Kak ya. Kemudian akhirnya mulai itu yang tadi dikatakan normalisasi dan segala. Jadi ngapunten saya dikoreksi Kak. Jadi kalau saya tidak salah itu tidak menggunakan sentuhan dari pemerintah sama sekali. Blas. Swadaya. Blas. Makanya kan wih gila, ada loh pejuang di kampung ini, which is kemudian jadi kampung pramuka. Kenapa aku nggak ngadain di sini? Dengan harapan adalah ada Kak Wisnu sebagai perwakilan pemerintah yang kemudian bisa memberikan apresiasi, ya kan? Nah entah itu apresiasi kegiatan atau whatever lah kondisi. Syukur-syukur misalnya Kak Wisnu ngajak teman-teman Pani Radio di sini misalnya gitu kan, menceritakan effort mereka. Nah ketika aku kemudian keliling ngobrol, oh ternyata kekuatan dari kebersamaan di kampung ini kencang, hanya saja potensi yang ada tadi belum terkelola dengan baik. Jadi masih ibarat kata emas ini masih terkecer, ya toh, dan belum ada aturan harga. Jadi aku berpikir kayaknya ini bagus untuk jadi lokusnya si sakawirausaha. Pertama misalnya kita berkegiatan di sini, ini kan dengan dana ISTO. Nah, dana IS kan harapannya juga kembali kepada warga, ya kan. Jadi makanya kenapa kayak makanan yang kita punya kita balikin ke warga, gitu kan. Nah, kemudian kayak tenaga-tenaga yang turun di sini, adik-adik DKC itu kan warga sini juga, gitu kan. Dan kita bilang kalau memang misalkan ada yang bisa, misalkan pakai tenda dan segala macam, usahakan utamakan yang dari warga. Secara tidak langsung kita yang punya kegiatan, kita pembelinya mereka. Karena aku bisa saja bawa dari luar. Kak Wisnu juga bisa saja kondisikan bawa dari luar semua kan. Tapi bukan itu yang kita mau. Melainkan dana is hadir nih lewat Kak Wisnu dan Bio, ya kan, menjadi pembeli bagi orang-orang kampung itu dulu. Nah, udah masuk. Nah, karena Kak Wisnu dan Bio ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, aku mikir gini, kenapa tidak kita adakan kegiatan sakawirausaha untuk adik-adik sakawirausaha dapat belajar. Malamnya kita adakan kegiatan secara paralel, karena di dalam ini kan ada di instruktur sakawirausaha kan anak-anak didikku rata-rata ya. Dan mereka juga berinteraksi dengan warga segala macam untuk pengembangan. Ya toh. Kenapa enggak anak-anak didikku tak ajakin sekali, atau minimal aku nongkrong bareng lah. Ngasih paparan mereka apa yang harus kemudian diarahkan. Jadi kayak misalnya kayak gini. Ini kelihatan, tadi malam dan pagi tadi kita ngobrol sama Kak Edi. Orang-orang sih ngedol tak? Dengan lokasi sebagus ini, aku posting tadi malam di WhatsApp. Orang bilang, itu glamping ya. Hanya dengan sebuah tampilan, sebuah lapangan voli yang dikasih lampu dan di belakangnya kita pasang tenda. Itu dipikir glamping. Dari Semarang malah pengen ke sini, tak bilang. Ora, iki konven. Loh. Nah itu kan menciptakan curiosity. Jadi tadi malam itu aku posting kayaknya kalau jam 3 pagi kayaknya aku posting tuh. Itu ada sekitar 5 orang yang ngerespon. Dan mereka amazed gitu. Jadi ketika ditanya
kenapa memilih kampung ini dan akan seperti apa? Kalau kita bicara akan seperti apa, ya pertama pastinya kami nanti akan mengeluarkan beberapa catatan yang itu kita share. Kita share, kemudian juga nanti mungkin kita akan share ke Kak Wisnu, mungkin Kak Wisnu melalui program Dinas Koperasi yang didukung oleh Danais mungkin bisa ditempatkan ke sini gitu kan. Atau mungkin yang paling jelas aku tadi berpikir ya udah deh ini jadi lokusnya teman-teman Saka Wirausaha. Aku mau challenge adik-adik yang hari ini gabung, bisa nggak you make money di sini? Oke. Nah, you make money artinya begini, ini ada nih masyarakat punya batik 75.000 ya kan. Nah di luaran tuh harganya tadi 300.000, lu beli 85 deh. Jadi Saka Wirausaha juga beli, istilahnya kan gitu kan. Nanti lu branding, lu jual sekian. Jadi warga dapat, adik-adik dapat. Nah which is, memang kalau kita kembali pada realita Gen Z sekarang ini, ya seperti kata Kak Wisnu tadi, dinamikanya mereka memang unik banget gitu ya. Iya. Karena mereka adalah generasi yang, kalau dari perspektifku, generasi yang majoran. Ya, you know what majoran? Mageran. Majoran. Siap. lebih cenderung mager kan, ya kan? Mereka malas gerak kan, sehingga oke, mungkin ini pendekatan yang harus kita lakukan dari sisi yang daily activity yang mereka lakukan adalah which is menyentuh dengan yang namanya gawai kan. Iya betul. Nah, jadi mau tidak mau mungkin kita akan arahkan mereka untuk lebih Kulon Progo ini nanti Saka Wirausaha mungkin akan lebih kepada kerida pemasaran. Gitu. Kerida pemasaran. Kemarin pun ketika kita di kota kita melihat, di Gunung Kidul kita ngelihat, Gunung Kidul itu ternyata lebih banyak kerida produksi. Itu memang setelah keliling, diminta Kak Wisnu keliling tuh kita mapping. Kok unik-unik ya. Mungkin kalau di sini kita memfokuskan kerida pemasaran. Kalau ternyata lahir kerida produksi fine. Cuma kalau kemarin kita bicara di kota itu benar-benar pemasaran semua, hampir semuanya pemasaran. Kenapa? Kota itu sudah terlalu banyak ide ya, sehingga tingkat kompetisi kalau mereka mau membuat sesuatu tuh udah kecil banget lah gitu Oke. kan. Jadi gambarannya ke depan seperti itu sih Tak. Oke, baik. Ini cukup menarik ya. Ada permasalahan yang kayaknya dari dulu cukup selalu muncul, saluran distribusi ini. Betul. Bisa nggak sih di shortcut gitu, Kak? Kalau ditanya bisa atau tidak, sebagai seorang pelaku bisnis yang pernah gagal, ya, Oke. aku akan katakan bisa. Bisa ya? Bisa. Banget. Atau bisa aja? Bisa banget. Bisa banget. Karena ya? begini, jadi mostly, nah ini yang menarik ya, mostly kita ini kan jago buat Tak, ya kan, dan bermasalah dengan jualan. Iya. Iya kan, jadi hal yang paling penting yang harus kita ingatkan itu begini, makanya kenapa tadi kerida pemasaran. Jadi Singapura itu bisa hidup hari ini bukan karena mereka jago produksi, mereka jago jualan. Iya benar. Iya tahu. Iya. Sehingga PR-nya hari ini adalah udah biarkanlah generasi baby boomersnya yang bikin produksi. Ya mumpung Gen Z ini ada ya kalau bisa itu yang difokuskan jualan. Makanya kenapa untuk masuk ke dalam level provinsi di inkubasi, mereka nanti habis itu dikasih tugas jualan. Mau dia jualan kelompok atau apa, kita nggak pedulikan. Karena kalau kita mau ngarahkan, kemarin sih tahun lalu tuh kerasa banget kita udah sesuai dengan kondisi pakemnya. Ternyata Gen Z ini kadang ngeng gitu. Jadi ya udah kita satu dulu aja deh. You bisa jualan aja, dah gitu dulu gitu kan. Dan you bisa jualan, berprogres, kita siapin duit. Itu pun kita sediakan hadiah modal pembiayaan aja ketika mereka sudah jualan. Masih balik lagi begitu lulus kerja. Oke. Gitu. Jadi, Nah itu tuh. Ya, jadi memang paradigma dan apa ya, sudah mengakar keras ya. Yang lucu gini, lulusan dari Saka Wirausaha tahun lalu, ada beberapa orang yang kemudian kontak ke aku, Kak maaf ya Kak, kita nggak bisa lagi jadi wirausaha. Lah kenapa? Tak bilang gitu kan. Ibuku nggak tahan dengan omongan orang kiri kanan pengen anaknya ini
Nah gitu kan, aku cuma bilang gini, ya sudah kalau misalkan memang seperti kata Kak Wisnu tadi, membentuk kewirausahaan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk mak berdunduk, gitu kan. Jadi tak bilang sama mereka, ya yang kalian penting satu, yang perlu kalian ingat penting adalah satu aja, jiwanya tetap harus ada, jiwa kewirausahaan. Kalau hari ini kalian kerja, someday kalian harus keluar, tak bilang gitu. Karena nggak enak. Nah benar dari Gunung Kidul datang, Kak, ternyata benar Kak, gitu kan. Kenapa? Tak bilang. Ya, aku juga baru tahu ternyata dia kerja gitu kan. Ya kan? Ternyata benar kata Kak Vio gitu. Jadi karyawan tuh nggak enak. Dan dia ngerasakan ditekan. Sedangkan waktu di Saka Wirausaha, dia termasuk salah satu yang mendapatkan permodalan yang agak gede ya. Karena memang omset mereka gede waktu itu. Dan kemudian dia bilang, saat saya di Saka Wirausaha, saya bisa ambil decision itu terserah, nggak ada pressure, dia bilang. Lah saat hari ini saya begini, terus tak tanya balik nih anak, lo masih mau nggak menjalankan Saka Wirausaha dengan cara lu tetap bekerja sekarang, gitu. Dan dia bilang, loh kan saya karyawan Kak, kenapa? Bagaimana dengan Saka Wirausaha? Tak bilang Saka Wirausaha tahu spirit. Jadi hari ini kamu jangan anggap dirimu karyawan bosmu. Terus apa Kak? Anggaplah anak pramuka yang lagi belajar, mempelajari tentang bagaimana bosmu jualan, bagaimana bosmu ngatur karyawan dan segala. Oh gitu ya Kak? Ya dengan satu catatan, apa? 6 bulan habis itu keluar. Gue gituin. Aku gituin. Dan kemarin datang di acara kota, terus tak tanya, gimana? Sudah belajar? Sudah mulai sih Kak. Kayaknya bener, kayaknya harus segera cabut. Nah tak bilang lagi, ntar dulu, jangan. Karena untuk membangun kewirausahaan itu nggak bisa cuma Bio atau Kak Wisnu yang ngajar, nggak bisa. Mereka tetap harus punya induk semang. Hanya saja orang itu kan berpikir kalau misalkan bekerja ya bekerja sampai mati. Ya tahu. Nah aku ingatkan mereka, you bekerja, anggaplah itu induk semangmu. You do the best, you lihat aja. Habis itu nanti izin-izin pamit, udah bilang gitu. Karena itu juga terjadi di aku dulu tak. Karena ketika kemudian ya akhirnya mau nggak mau magang, bukan bekerja. Dan magang itu kan ya dalam waktu 3-4 short time lah istilahnya. Betul. Gitu. Jadi anak adik-adik yang kemarin sudah, 1 orang sih dari Gunung Kidul yang sudah menjadi pekerja itu. Dan sekarang kemarin tak tanya, enjoy tak bang? Enjoy Kak. Enjoy sebagai siapa? Sebagai anak magang atau sebagai karyawan? Anak magang Kak, bagus jawabanmu. Karena kalau kamu sudah enjoy sebagai karyawan, hati-hati. Tahu kenapa? Itulah tujuannya dunia bisnis. Membuat karyawan enjoy sehingga nggak kemana-mana. Dan rasio kewirausahaan kita tuh hancur gara-gara dikunci itu. Mimpi jadi wirausaha tuh ditutupi sama keenjoyan yang ada. Kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan. Iya, makanya tak bilang. Jadi adik-adik tuh yang tahun lalu tuh Kak Wisnu ya, yang tahun lalu tuh kalau jadi mereka datang tuh malam, pasti mereka tahu ada sesi malam. Jadi malam kemarin ada 5 orang ngumpul, tahu tuh sesi malam Kak Bio nongol, ngobrol. Dan bahasanya sudah berbeda dengan ketika mereka SMA. Kenapa? Karena mereka sudah melihat dunia nyata sekarang. Dulu pas zaman SMA itu kan mereka nggak peduli. Mereka masih alah apa sih Bio ngomong apa sih kan gitu kan. Nah, kemarin tuh sampai nguber yang dari Gunung Kidul sampai turun 2 orang sampai ke Jogja. Dan hari ini juga ikut nih yang dari Gunung Kidul. Hanya buat ngejar ngobrolan malam gitu. Dan fine bagiku gitu. Nah Saka Wirausaha seperti kata Kak Wisnu tadi, dinamikanya banyak gitu kan. Jadi sehingga cara mengedukasinya ya aku bikin se-enjoy mungkin. Bagiku satu, as long dirimu berprogres, jiwanya kebangun, ini hanya masalah waktu kok gitu. Ya kan, meskipun memang secara SPJ tadi Kak Wisnu bilang harus ada yang dikejar gitu kan, harus ada yang dikejar dari sisi kuantitas dan kualitas gitu kan. At least kita membakar dulu lah. Setidaknya di 2045 mereka sudah mulai punya gambaran harus ngapa mandiri dan tidak menjadi tukang rusuh ketertiban. Kan gitu kan. Yang saya khawatirkan tuh satu Kak Edi tadi Kak. Gimana Kak? Ketika semua jadi pengusaha, ya toh? Kan kalau kata Kak Edi ketika semua jadi pengusaha aman gitu ya. Ini malah pengusahanya saling ribut.
Gitu, Oke, Ta. oke, baik-baik. Terima kasih anyway buat Kak Bio untuk penjelasannya ya. Dan Ya. terima kasih juga buat Kak Wisnu, Kak Harminto, Kak Edi untuk kesempatan yang diberikan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di acara Sidilan kali ini, Si Bakul Jajah Desa Milangkori. Kita bakal ngobrol lebih banyak lagi di Sidilan episode berikutnya. Kita ketemu lagi ya Kak Bio ya. Oke, siap. Kita ketemu Jadi- lagi ya Kancah Muda ya. Ya, jadi jangan dilewatin episode selanjutnya juga. Dan pastinya terima kasih sekali lagi untuk Kak Wisnu, Kak Harminto, Kak Edi, dan Kak Bio ya. Nah, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi semacam semangat nih ya buat Kancah Muda. Siapa tahu kepikiran untuk berwirausaha masa menjadi karyawan terus. Betul. Oke, segitu dulu Amin. dari Pritalia Utama dan juga teman-teman yang ada di Sidilan kali ini. Yang pastinya Sidilan ini sendiri, Si Bakul Jajah Desa Milangkori ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Yogyakarta. Kemudian didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Prita pamit, love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 106.1 The real sound of Jogja. Geronimo FM.